Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ayu. Bagaimana Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wulan. Selamat Iya, siang juga, Bu Wulan. Alhamdulillah, saya sehat, baik. Bu Wulan bagaimana, Bu Wulan? alhamdulillah saya juga baik Bu, Ya, sehat ya bisa bertatap muka dengan Bu Ayu pada siang hari ini. iya, Alhamdulillah, Bu Wulan. Oke, Bu Wulan. Eh, ya, bagaimana Bu Ayu? Kayaknya ada hal serius yang mau Bu Ayu sampaikan ini kayaknya. Ada apa ya Bu Ayu? Dengan Bu Wulan, ini ngapunten ya, mohon maaf mengganggu waktu Bu Wulan ini. Longgar ya, Bu Wulan ya? Oh ini longgar ini sudah selesai Ya, alhamdulillah. pembelajaran Oke. sudah longgar. Ini leh Bu, saya tuh ada punya satu anak di kelas saya, begitu. Saya tuh ingin anak ini tuh merasa lebih percaya begitu, percaya diri dalam kemampuan membacanya, terus juga eee, saya tuh kepengen anak ini tuh juga dapat mengikuti pelajaran tuh tanpa rasa tertekan begitu. Pengennya anak ini tuh senang di dalam kelas, happy, ikut ikut apa namanya, aktif di kelas begitu, Bu Wulan. Oh ya, saya jadi paham ya permasalahan yang dihadapi Bu Ayu di kelas nggih, tentang Nggih. anak yang belum istilahnya belum mampu, belum berkembang, belum cakap dalam belajar di kelas ya. Iya, Permasalahan betul, saya Mbak. paham ya. Sekarang coba Ibu ceritakan lebih dalam lagi yang dialami anak ini, kemudian yang dialami Bu Ayu ketika menghadapi anak yang seperti itu, kira-kira bagaimana Bu Ayu? Iya, Ibu. Kalau saya lihat anaknya ini di kelas ini tuh dia anaknya lebih murung begitu ya kalau di dalam kelas saat bisa berkelompok atau kita bermain eh, game yang nanti harus ada part membacanya begitu. Saya Ya, melihat dia tuh sulit mengidentifikasi huruf dengan benar, Bu. Jadi masih ada salah-salah begitu loh dalam menulis dan membacanya begitu. Dan kulihat anak ini sering kayak menyalahkan dirinya sendiri, kayak frustasi gitu kalau saya minta ya, untuk membaca di depan kelas ataupun saat bergiliran membaca begitu, bulan. Nah, ya, perasaan saya ya juga sedih ya, karena di kelas 4 ini ternyata saya masih menemui siswa saya yang mempunyai eh, kesusahan gitu ya, kemampuan dalam mengidentifikasi huruf, membacanya itu masih kurang. Nah, ini saya sedih gitu. Namun tindakan saya ya tetap memotivasi anak untuk lebih pede, lebih percaya diri untuk belajar, belajar membaca, kemudian menulis juga saat di dalam kelas begitu, Bu Ulan. ya. Bu Ayu, dari tujuan kita melakukan percakapan ini, tujuan kita itu sebenarnya untuk apa Bu Ayu? Tujuan Bu Ayu, motivasinya, tujuan dari apa yang kita lakukan. Ya, ini Bu Bulan. Jadi intinya saya mau cerita ke Bu Bulan tentang masalah yang saya hadapi dan tentunya ingin menemukan solusi dari masalah yang saya sampaikan ini tadi, Bu Bulan. Ya, ya saya paham sekali dengan apa yang dihadapi Bu Ayu mengatasi anak didik yang di kelas yang berbeda. Jumlah tiap kelasnya itu ada berapa jumlah siswanya Bu Ayu di kelas Bu Ayu? Kebetulan ini 24 siswa, Bu Bulan. Yang posisi anak ini perempuan, Bu Bulan. Ya. Iya. Kemudian apa Bu Ayu sudah melakukan tindakan-tindakan seperti mengidentifikasi apa yang dihadapi tantangan untuk anak ini? Apakah Ibu Ayu sudah melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi permasalahan? Tentunya sudah ya, Bu Bulan ya, karena yang paling simpel sih itu tadi memotivasi si anak dalam belajar, kemudian juga mohon maaf ini saya ada sedikit batuk. Kemudian
juga mendampinginya saat belajar di dalam kelas. Jadi dan di luar di jam pelajaran misalkan pulang sekolah ini saya sempatkan berdua begitu dengan anak ini untuk memberikan tambahan pelajaran begitu nggih. Jadi pelan-pelan saya bantu, saya bimbing agar anak ini juga bisa lepas dari kesulitan membaca dan mengidentifikasi hurufnya. Kemudian juga saya me ini Ibu, berkomunikasi dengan walinya begitu. Jadi kenapa saya sebut wali karena beliau anaknya ini tinggal bersama neneknya. Jadi mohon maaf sekali orang tuanya sudah bercerai dan sudah mempunyai keluarga baru masing-masing. Nah, anak ini kalau saya lihat memang kurang kasih sayang begitu perhatian dari keluarganya. Kemudian neneknya pun juga sibuk bekerja dan akhirnya anaknya jadi cenderung murung seperti itu. Merasa tidak pede dalam membaca dan mengidentifikasi huruf. Saya sudah menjalin komunikasi, sudah memanggil orang tua dalam hal ini neneknya untuk tindak lanjut untuk penanganan kasus si anak ini. Karena kalau saya lihat saya tidak bisa bekerja sendiri, Bu. Saya butuh kolaborasi dari orang tua, kemudian pihak ketiga, begitu saya akan libatkan Ibu dari PLDPI, nanti saya akan libatkan dalam identifikasi kesulitan anak dan mencari solusi begitu agar tepat penanganannya. Dan selain itu, saya juga meminta bantuan teman saya rekan sejawat dalam proses penanganan anak ini melalui PLDPI karena saya belum pernah menggunakan pihak ketiga. Nah, ini saya berkolaborasi dengan teman saya untuk mengetahui cara-caranya begitu, Bu Wulan. Baik Bu Ayu sudah melakukan tindakan-tindakan ya, sudah mengidentifikasi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh salah satu murid Bu Ayu karena problem keluarga ya, karena latar belakang keluarga jadi anak ini Iya, Bu benar. Ayu sangat bagus sekali ya cara penerapan mengidentifikasi apa yang terjadi dengan murid Bu Ayu. Nah, Bu Ayu untuk menghadapi anak ini, Bu Ayu kira-kira untuk targetnya itu Bu Ayu akan memberikan berapa? Dari skor 1 sampai 10 itu Bu Ayu nanti akan memberikan skor berapa untuk anak ini? Kira-kira. Kalau untuk kondisi saat ini dengan kesulitan anak dalam membaca saya berikan poin 5 ya Bu ya. Karena di kelas 4 dengan target dan capaian pembelajaran yang harus anak capai itu masih kurang. Setelah saya berikan motivasi, kemudian beberapa strategi tadi saya yang sampaikan, bekerja sama dengan orang tua, kemudian pihak ketiga, saya berharap anak ini kondisinya levelnya bertambah menjadi 7 begitu Bu Wulan ya. Ini saya sudah merasa sangat cukup karena dari anak sudah bisa membaca itu kan bisa memahami soal, bisa memahami masalah yang diberikan saat belajar begitu. Bu Wulan nggih. Jadi anak lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, kemudian lebih percaya diri bersosialisasi dengan temannya begitu. Karena usia ini sangat berpengaruh ya Bu Wulan karena anak ini sudah kelas 4 begitu, kelas atas ya fase B gitu. Bagus sekali Bu Ayu, tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang identifikasi kemudian penerapan untuk poinnya untuk anak yang ini kan level 7 ya Bu Ayu. Bu Ayu berharap ini anak ini bisa meningkat ke level yang lebih baik. Secara juga Bu Ayu sudah mengidentifikasi, mencari akar permasalahan yang dihadapi untuk mengatasi salah satu anak didik ini, sudah melakukan kerjasama, kemudian kolaborasi dengan orang tua. Ya. Kemudian Bu Ayu, untuk rencana apa yang bisa Bu Ayu buat untuk mendukung anak ini agar bisa belajar dengan lebih efektif, agar anak ini bisa
ada peningkatan ya, dari tadi kan Bu Ayu menjelaskan ada level 7. Apakah ingin meningkat lagi biar disempurnakan lagi atau gimana Bu Ayu? Menurut Bu Ayu bagaimana rencana? Kalau untuk meningkatkan lagi dari ke-7 ke level berikutnya, menurut saya belum saya kepikiran untuk itu, Ibu. Karena untuk menuju ke level 7 ini pastilah anak juga kerja keras ya untuk bisa mencapai itu. Kemudian banyak hal yang harus diperhatikan juga saat memberikan stimulasi, memberikan motivasi terhadap anak Ya, itu untuk berubah. Kadang itu kan semangat itu timbul dari diri sendiri. Kita sudah memberikan semangat, motivasi, usaha yang begitu banyak, tetapi kalau anaknya ini masih belum bisa menerima, belum bisa menyemangati diri sendiri, itu juga lumayan PR ya. Nah, mungkin agar rencana saya ini berhasil, saya ada ke apa namanya solusi lain Bu Wulan gitu. Jadi saya akan memonitoring, mohon maaf, iya, si memonitor. anak, iya kemampuan anak dalam membaca, dan menulis tentunya ya, karena tadi Iya, kita lihat anak ini kesulitan dalam mengidentifikasi huruf balik-balik, ya bisa kita katakan disleksi ya. Ini saya akan memberikan monitoring terhadap anak ini selain di luar selain di dalam pelajaran, di luar jam pelajaran dan di rumah. Nah, di rumah ini nanti saya akan sudah siapkan begitu buku yang khusus anak ini berlatih. Anak, jadi misalkan buku itu Ibu ada tahapannya. Jadi tahapan pertama anak-anak anak tersebut bisa menulis huruf pakai itu Ibu, buku yang ada hurufnya putus-putus itu ya, iya, menebalkan. iya, menebalkan. Iya, kayak dipakai di fase Menebalkan. A, ya. Iya, iya. Ya, itu menebalkan huruf, kemudian juga menyalin huruf yang ada, kata-kata yang ada gitu di baris pertama. Saya berikan perintah tugas untuk dia menuliskan kembali begitu kata-kata yang ada di buku tersebut. Nah, dari sini nanti eh, neneknya harus validasi. Validasinya dengan cara apa? Dengan menandatangani. Oh, kalau anak ini sudah mengerjakan tugas di halaman ini. Nah, keesokan harinya anak ini buku yang anak kerjakan ini saya akan menandatangani sebagai bentuk monitoring begitu. Oh, ternyata anak sudah mampu menyelesaikan tugas di halaman ini. Oh, saya tingkatkan lagi tugasnya agar juga anak ini juga ada kenaikan begitu ya, progres dari yang belum bisa jadi bisa, dari yang uh, mengidentifikasi huruf jadi lebih paham, tidak terbalik-balik begitu Bulan itu. Oh, bagus sekali ya, Insya cara Bu Allah Ayu itu Bulan. melakukan rencana aksi yang secara runtut ya dari awal sampai akhir, membuatkan anak ini memberikan anak ini buku, kemudian membuat jurnal refleksi ya Bu Ayu ya? Ya, betul Ya, sekali. membuat jurnal refleksi, melihat perkembangannya, kerjasama dengan orang tua, kemudian ada lagi memberikan buku ke anak, kemudian diberi sampai halaman sekian membacanya, itu Ya, sangat bagus sekali. Itu namanya jurnal ya Bu ya. Bu ya. Ayu sudah melakukan tindakan-tindakan yang sangat mendukung sekali untuk anak didiknya untuk menjadi lebih baik. Nah, Bu Ayu, apakah dalam melakukan rencana aksi yang Bu Ayu lakukan ini, apakah perlu kerjasama dengan kepala sekolah atau guru yang lain di sekolah? Oh, tentunya Ibu, saya kan namanya seorang guru pasti harus mengkomunikasikan agenda terdekat kita, terus masalah apa yang kita hadapi begitu dengan kepala sekolah. Tentunya saya menyampaikan perihal apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi anak tersebut. Kemudian juga saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di kelas 4 juga, di grup kelas 4 dalam turut menangani kasus ini agar terdapat sudut pandang yang lain, saran ataupun observasi untuk penyelesaian masalah ini Bu Wulan. Ya Bu Ayu, bagus sekali Bu Ayu.
Jadi kita perlu kolaborasi ya Bu ya, dalam Ya, menjalankan perlu sekali ini Bu. ya, Nggih. karena kolaborasi ini semua yang berat itu akan bisa menjadi ringan kalau Iya, kita lakukan secara bersama-sama. sama-sama, Ya, betul. kemudian dukungan apa yang Bu Ayu butuhkan untuk menjalankan kegiatan ini? Dukungan. Oh, dukungan ya tentu tentu dukungan semangat dari beberapa rekan sejawat saya tuh saya, harapkan, kemudian juga kepercayaan terhadap saya, eee, untuk bisa menyelesaikan atau membantu anak ini menyelesaikan masalahnya, bulan gitu. Dan, Ya, dukungan dari pihak ketiga yang tadi saya katakan di PLDPI itu juga ya, ya. sangat-sangat mendukung, begitu. Bagus sekali Bu Ayu udah kerjasama dengan lembaga PLDPI, yaitu Ya, PLDPI itu kan lembaga untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah ya Bu Ayu, sepertinya ya, nggih, mengatasi anak-anak yang bermasalah. Kemudian dari itu nanti akan ada penanganan, tidak hanya Bu Ayu tidak berjalan sendiri di sini, banyak sekali dukungan iya, motivasi temennya. dari iya, dari sekolah, dari kepala sekolah, lingkungan di mana Bu Ayu bekerja, melibatkan guru mapel, melibatkan orang tua, lembaga itu sangat bagus sekali Bu Ayu. Nah, kira-kira ini Bu Ayu, Bu Ayu akan melakukan tindakan untuk melakukan perbaikan ini. Kira-kira Bu Ayu akan melakukan tindakan aksi ini kapan? Tentunya dalam waktu dekat ini ya Bu Lani, karena ini sudah urgent sekali begitu, karena pembelajaran sudah berjalan, dari Juli, Agustus, September. September sudah mau berakhir, hampir 3 bulanan ya, dan masalah ini tuh urgent, jadi saya tak boleh menunda-nunda begitu. Pengennya secepatnya bulannya minggu ini ya, saya Ya, akan melakukan, tahapan-tahapan yang telah saya sampaikan tadi Bu. ya. Bu Ayu ya, mudah-mudahan ya Bu Ayu bisa diterapkan ya Bu ya, Baik, di kelas Bu Ayu ya. Nanti saya juga kepengen banget mendengar cerita-cerita Bu Ayu kalau sudah melakukan kegiatan ini. Nanti kira-kira kapan kita bisa melaksanakan kegiatan ini ya. Saya tunggu ceritanya Bu Ayu ya, perkembangan yang siap, untuk anak didik Bu Ayu yang iya, dihadapi tantangan Bu Ayu untuk saat ini. siap, siap. Terima Nah, kasih Bu Bulan. baik Bu Ayu, karena ini kan keterbatasan waktu ya Bu Ayu, jadi tidak bisa kita ngobrol lama-lama juga Iya, ya, karena waktunya betul. kita juga dibatasi juga. Nah, Iya, Bu Ayu, saya iya ingin Bulan. dengar cerita ngobrol-ngobrol lagi Bu Ayu di Siap, lain kesempatan. Semoga apa yang menjadi permasalahan Bu Ayu, tantangan Bu Ayu bisa terselesaikan dengan baik. amin, amin, Kemudian amin. anak juga bisa lebih baik lagi, terutama ada peningkatan ya Bu Ayu untuk anak Betul. didik Bu Ayu, dan Bu Ayu merasa lega, kemudian Bu Ayu juga tidak merasa terbebani. Dari coaching ini kira-kira Bu Ayu bagaimana perasaannya setelah coaching ini? Wah, saya sungguh senang karena, bisa bercerita begitu ya, ini beban dari pundak saya ini berkurang lah Bulan ya, alhamdulillah lega juga karena bisa bercerita dengan Bulan, karena nih kesibukan kita juga, kapan ya aku baru bisa cerita. Ini Iya Bu Ayu. Baik Bu Ayu. Bu Ayu. sangat saya sangat berterima kasih Bulan, saya Ya. bisa lebih percaya diri dalam menentukan solusi atas masalah saya sendiri. Terima kasih Bu Bulan ya, Ya, sudah menyempatkan terima waktu. kasih Bu. Sama-sama Bu Ayu. Terima kasih waktu siang hari ini ya, kita bisa ngobrol ya, cakap-cakap Iya, bersama. Akhirnya karena ini sudah waktunya apa namanya sudah selesai ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu Ayu bisa segera menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan Bu Ayu. Saya kira cukup iya. sekian ya Bu Ayu ya. Iya, Bulan, terima kasih Ya, ya. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.